Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dengan program Biola, Bina Online Aja, Gereja Kristen Indonesia Jalan Maulana Yusuf 20 Bandung. Pada saat ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang anak muda yang mengikuti program WHP. Apa itu WHP? Bagaimana perjuangannya? Langsung saja kita perkenalkan kepada saudara kita. Silakan memperkenalkan diri. Halo, selamat sore. Nama saya Felicia Elora Huta Barat. Saya anggota Gereja Kristen Indonesia Jalan Maulana Yusuf Bandung. Saat ini saya diwawancarai oleh ayah saya sendiri, Penatua Perumahan Huta Barat. Baik. Felicia itu mengikuti program WHP ya. Judul kita adalah WHP Australia, sebuah peluang berkarir. Nah, apa itu WHP? Silakan, seperti apa itu? Kalau secara harafiah diartikan WHV itu Working Holiday Visa. Jadi itu ya kalau secara harafiah diartikan berarti bekerja dan berlibur, visa untuk bekerja dan berlibur. Nah, WHV ini diberikan oleh pemerintah Australia hasil dari kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk anak-anak muda Indonesia yang ingin mencari pengalaman bekerja di Australia atau di luar negeri. Hanya anak muda ya? Emang umurnya berapa? Karena maksimum usia untuk mendaftar visa ini adalah 30 tahun. Mulainya dari? Mulainya dari 17 kayaknya kalau nggak salah. Yeah. Jadi syarat yang pertama itu sudah minimal 5 semester perkuliahan. Jadi nggak harus lulus ya? Tidak harus sudah lulus. Tidak harus lulus. Nah, syarat-syarat lainnya apa itu? Selain ijazah atau keterangan sudah berkuliah, selain itu ada IELTS. IELTS itu minimum 4,5, baik overall 4,5 baik general ataupun akademik. Lalu ada SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Terus ada surat referensi bank. Surat referensi bank ini di mana isinya itu surat yang menyatakan bahwa kita memiliki dana sejumlah 5.000 Australian dollar di bank, di referensi bank kita. Nah, selain itu syarat-syarat umum lainnya seperti paspor, KTP, sama foto. Lalu untuk bisa apply ke WHP sendiri itu syarat yang lain seperti kesehatan atau bagaimana? Ya, jadi pertama itu pemerintah Indonesia di bawah Ditjen Imigrasi, mereka akan membuka yang namanya kuota. Kuota itu seperti kita kalau misalnya mau mendaftarkan pergantian atau pembuatan baru paspor yang sekarang prosedurnya sudah melewati aplikasi, lalu ada tanggal wawancara seperti ya mirip seperti itu. Terus setelah mendapatkan kuota, syarat-syarat untuk mendapatkan kuota itu yang tadi disebutkan, yang IELTS, referensi, SKCK dan segala macam. Setelah itu dapatkan surat undangan dari Ditjen Imigrasi untuk wawancara. Setelah wawancara 2 atau 3 hari, kalau misalnya dokumen-dokumen yang sudah di-upload itu tervalidasi, karena nanti pada saat wawancara itu kita akan membawa dokumen asli, mereka akan double check. Setelah mereka cek dan semuanya oke,
nanti kita akan mendapatkan yang namanya SRPI atau Surat Rekomendasi Pemerintah Indonesia. Nah, surat rekomendasi itu nanti dipakai untuk kita apply visa ke kedutaan Australia. Selain surat rekomendasi pemerintah Indonesia itu ada juga yang namanya medical check up. Jadi saat mau lodge visa itu yang diwajibkan adalah si surat rekomendasi pemerintah Indonesia itu, medical check up, dan surat-surat dokumen lain yang sama yang seperti saat kita mendaftarkan kuota namun ditranslate ke bahasa Inggris. Baik, untuk paspor sendiri minimal 1 tahun atau berapa waktu yang masih tersisa di paspor kita? Nah, kalau paspor sendiri sih, kalau nggak salah harus 6 bulan. 6 bulan. Ya, kalau dan dokumen-dokumen lain juga sebenarnya ada maksimum, maksudnya ada masa berlakunya. Jadi harus diperhatikan betul-betul masa berlaku saat kita apply ke Ditjen Imigrasi itu. Jadi saat wawancara, kondisi dokumennya harus masih berlaku semua. Berlaku. Khususnya kayak IELTS itu berlakunya 3 bulan ya kalau nggak salah? Enggak, kalau IELTS itu 2 tahun. 2 tahun. Tapi kalau saat apply visa, minimum 1 tahun. Jadi saat apply masih berlaku 1 tahun. Hanya memang untuk mengikuti IELTS sendiri kan nggak setiap saat ada ya, betul? Untuk IELTS sendiri ya, jadwalnya seminggu mungkin, sebulan juga cuma 4 kali. Baik. Nah, seperti syarat-syarat tadi yang sudah dikumpulkan, itu dari sejak awal sampai kita granted, berhasil mendapatkan WHP tadi, itu berapa lama dari persiapannya? Kalau untuk persiapan, bisa sampai 6 bulan sih, karena mempersiapkan dokumen-dokumennya kan lumayan lama, terutama IELTS. IELTS kan minimum 4,5, dan setiap bulan itu mereka cuma buka 4 kali, jadi itu yang harus diperhatikan. Terus kalau misalnya dari pembukaan kuotanya sendiri sampai akhirnya granted itu kira-kira 2 bulanan. Baik. Nah, sekarang pertanyaan yang lain. Kenapa Felicia ambil WHP? Kenapa ngambil WHV? Awalnya itu sebenarnya kan mau sekolah, mau ada rencana untuk sekolah. Lalu sekitar awal tahun kayaknya mendapatkan informasi soal WHV ini dari kakak waktu itu. Terus akhirnya dia bilang, kenapa nggak dicoba aja working holiday visa ini, siapa tahu bisa jadi jembatan untuk nanti sekolah. Akhirnya mencari informasi-informasi tentang WHV ini lebih lagi, terus akhirnya ikutan menunggu pembukaan kuota sampai akhirnya granted. Boleh diceritakan sharingnya tentang perjuangan sampai dapat granted? Perjuangannya lumayan pelik karena mendapatkan kuotanya itu kan lumayan rebutan istilahnya. Jadi 1 tahun itu, setiap tahunnya pemerintah itu kasih kuota sebanyak 1.000 orang. Nah, tahun kemarin waktu saya mendaftarkan WHV itu peminatnya sekitar 100.000. Jadi kalau bisa dibilang rebutan ya rebutan banget, karena 1.000 dari 100.000 itu kan lumayan rebutan. Cukup melelahkan juga berarti ya, untuk bersaing itu kan persaingan ya. Dan kita dengar ya, tahun ini katanya menjadi 4.000 setelah Pak Jokowi datang ke Australia untuk minta kuota lagi lebih banyak. Iya betul, kemarin perjanjian kerjasamanya ditambah, jadi
akan menjadi 5.000 kuota, tapi mungkin belum direalisasi tahun ini, mungkin tahun depan atau secara bertahap, jadi gradually 1.000 sampai akhirnya 5.000 setiap tahun. Baik. Tadi Felicia menyebutkan tentang perjuangan ya. Mulai dari awal, tadinya niatnya kuliah tetapi lewat program WHP. Itu WHP ini untuk berapa lama sebenarnya? Kalau untuk WHV mulai dari tahun kemarin itu pemerintah Australia sudah memberikan kita bisa sampai tahun ketiga, third year visa. Lisa sendiri sudah apply tahun kedua mungkin? Ya kemarin sudah apply tahun kedua, tapi lagi menunggu granted. Oh, masih menunggu. Ya kalau untuk tahun keduanya lagi nanti syarat-syaratnya hampir sama kayak waktu kita apply visa tahun pertama, tapi yang ada tambahan syarat yaitu harus bekerja selama 88 hari dengan ketentuan kota dan jenis pekerjaan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Australia. Kondisi sekarang Felicia udah berapa hari sebenarnya? Yang 88. Bekerja mungkin 88 kemarin menghitung sudah 89 hari. Oh, sudah lewat dong ya? Sudah lewat. Sudah bisa apply dan nunggu granted tahun kedua ya? Ya, kondisinya sudah apply, sedang menunggu granted. Kondisinya sekarang kan gini, Felicia. Felicia mungkin meninggalkan comfort zone di Indonesia ya. Sekarang berangkat sendiri ke Australia, itu perjuangannya seperti apa itu? Waktu pas pertama kali berangkat juga sebenarnya awalnya pengen cari teman supaya kita berangkat bareng atau nanti di sana kita ketemu atau gimana. Cuman setelah dipikir-pikir kalau nungguin temen gak maju-maju, akhirnya ya sudah berangkat sendiri. Dan benar-benar waktu nyampe Australia itu ya sempat ketemu kakak juga waktu itu cuma 2 hari. Abis itu melanjutkan benar-benar single fighter yang nyari pekerjaan sendiri, benar-benar ya kalau mau di sini juga bisa jadi pengalaman buat mencari koneksi sebanyak-banyaknya, terus jangan malu buat ngobrol di grup atau pokoknya benar-benar menambah koneksi, pokoknya sebanyak-banyaknya tambah koneksi, tambah teman, nanti juga pekerjaan bakalan datang, terus teman juga bakalan datang sendiri. Jadi intinya jangan takut ya berangkat ke sana, karena mungkin yang mendengar ini akan ada niat untuk bisa berangkat ke sana. Masukannya apa nih? Masukannya sih pokoknya kalau misalnya mau berangkat, saya juga sebenarnya bukan orang yang pemberani banget, belum pernah tinggal di luar negeri sendiri. Yang paling jauh merantau cuma ke Jakarta. Intinya sih punya fighting spirit. Jadi yang pertama kita harus tahu motivasi awal kita mau ikut WHP itu apa gitu. Supaya saat kita nanti pas ketemu misalnya kayak nggak dapat pekerjaan atau nggak dapat teman atau gimana, ya harus balik lagi kayak motivasi awalnya untuk ikut program ini tuh apa, itu yang harus diperjelas dulu awalnya. Terus harus punya fighting spirit yang ya supaya bisa berjuang dan hidup di negara orang itu kan nggak gampang juga. Jadi benar-benar punya fighting spirit juga, terus harus sukacita selalu juga, karena pekerjaan di sini juga bukan yang gampang-gampang. Mungkin kalau banyak dengar kayak materinya, maksudnya nanti pendapatannya gede banget ya. Ya kalau soal materi sih mungkin memang menggiurkan gitu, tapi di luar itu tuh banyak hal yang bakalan didapetin gitu. Jadi
Kalau misalnya nanti pekerjaannya seperti apa atau kondisi di sini ternyata tidak seperti yang digambarkan, harus tetap sukacita, harus tetap balik lagi punya fighting spirit yang nggak berkesudahan gitu. Baik, Felicia, di penghujung kita program biola saat ini, saya menemukan suatu yang boleh di-sharing. Pertama adalah adanya motivasi awal. Ya. Motivasi awal itu yang pada saat kita menghadapi masalah-masalah, kita akan terus didukung oleh motivasi awal itu, kita ke sana mau ngapain. Jadi tidak gampang patah semangat ya. Dan juga fighting spiritnya tetap dipelihara, bagaimana meninggalkan orang tua, meninggalkan keluarga, hidup sendiri, tidak ada saudara, dan tadi bagaimana berkomunikasi, mencari kawan, tidak malu untuk bertanya. Akhir tadi juga Felicia menyebutkan bahwa pekerjaan itu akan datang sendiri kalau kita mencari lebih banyak, berkomunikasi terus dengan kawan, dan pekerjaan yang baik akan bisa didapatkan. Begitu ya? Iya. Baik. Ada mungkin hal lain lagi yang akan disaring? Ya sudah. Sedihnya apa? Ada tadi kan sedihnya. Dukanya apa sih? Ya mungkin pekerjaan yang didapatkan bukan kayak kantoran kayak di kota-kota besar gitu ya. Kayak misalnya di Jakarta ya kita kerja kantoran, kayak ada sebutannya kayak white collar and blue collar gitu. Kayak kalau kita di sini mungkin ya bagian menjadi blue collar-nya gitu. Nah, buat teman-teman yang atau siapapun yang rencana ingin ikut program ini, harus siap. Oh ya, jadi pesan-pesannya juga kalau mau ikutan harus siapin mental dan juga siapin fisik, karena fisik dan mental di Australia ini benar-benar digenjot banget, apalagi yang awalnya kayak kerja kantoran terus tiba-tiba ke sini kerjanya fisik, kerjanya full under pressure di bawah sinar matahari, hot weather segala macam, yaitu harus siapin mental sama siapin fisik. Dan ya yang perlu diingat juga prinsipnya semua pekerjaan itu baik, jadi ya apapun pekerjaannya harus dibawa dengan sukacita. Baik Felicia, kita akhiri pertemuan saat ini. Terima kasih atas sharingnya, dan saya akan menyimpulkan bahwa di dalam perjuangan, selain kita mengumpulkan semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan untuk bisa meraih apa yang mau kita, cita-cita yang mau kita ambil, didasari oleh motivasi awal, itu yang akan menguatkan pada saat kita mendapatkan tekanan-tekanan seperti tadi, bagaimana mental dan fisik itu tetap harus dijaga, apalagi jauh dari keluarga, di sana bekerja sendiri, hidup sendiri, bagaimana tetap fighting spirit-nya tetap dipelihara, dan otomatis tetap bersandar kepada kasih Tuhan ya, Felicia ya? Ya. Baik. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akhiri sharing kita di program Biola saat ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada Saudari Felicia atas sharingnya. Sama-sama. Jika nanti ada hal yang perlu di-sharing kembali, kita bisa bertemu kembali di dalam program Biola ini.
Terima kasih, sampai berjumpa lagi.